Di sebuah taman, terlihat Ryu sedang merenung tentang apakah rasa sempurna dari racikan minuman beralkohol adalah sebuah impian dari seorang bartender. Sekaligus memulai chapter ini dengan judul Amber Green. Di panel ini ada sebuah ilmu yang menjelaskan bagaimana cara mengaduk minuman yang benar. Fokusnya adalah bagaimana cara memegang dan memutar sendok dengan lembut tanpa membuat suara berbisik dari sendok yang membenturkan gelas. Seperti gambar berikut, seorang pelayan di sana tiba-tiba menegur Ryu akan temannya, yang ternyata Miwa lah yang sedang mempraktekkan cara mengaduk itu sampai ia terlihat kram. Gak lama dari situ, ada seseorang yang memanggil Miwa, dan itu adalah temannya, dengan mengemudikan sebuah mobil. Dengan tatapan sinis, Ryu merasa bahwa teman-teman Miwa ini sepertinya sangat kaya. Ya iyalah, cucunya aja presdir. Diketahui, teman Miwa ini adalah temannya sejak TK, yang bernama Yasuda Sayo. Tetapi sekarang karena sudah menikah, berubah marganya ke Yamaguchi Sayo. Berarti kedepannya Mimin akan sebut dia Sayo. Saat memperkenalkan diri, Mbak Sayo teringat akan masa kecilnya Miwa, yang langsung direspon Ryu dengan meledek. Respon Miwa kepada Ryu pun gak kalah, dengan mengancam. Buset, ternyata hari ini adalah momen perayaan ulang tahun pernikahan Mbak Sayo dan suami, di mana Miwa akan membuat minuman koktail sebagai hadiah. Mbak Sayo meragukan kemampuan Miwa, tapi Miwa bilang bahwa ia akan membawa backup plan jika hasil racikannya gagal. Licik. Latar tempat pun berpindah ke kediaman Mbak Sayo. Tempatnya cukup rapi, terlihat dari ruang tamu dan ruang makan. Tapi perhatian Ryu justru terarah ke Muton tahun 1945 dan Petrus tahun 1950. Bukan Petrus yang itu, bukan. Tapi dua botol minuman beralkohol dengan umur yang sudah tua. Perhatian Ryu makin bertambah saat ia melihat dua botol minuman yang sangat amat tua. Ryu kagum dengan koleksi minuman mahal di rumah Mbak Sayo. Lalu dijelaskan bahwa kekayaan mereka bukan karena warisan atau keturunan, melainkan keberuntungan dari bisnis software yang sukses. Mbak Sayo juga bahkan menyuruh Ryu mengambil salah satu minuman yang sekiranya Ryu suka. Otomatis senang dong doi. Tetapi Miwa merasa ada sesuatu yang aneh dari Mbak Sayo. Lalu mereka semua pun lanjut makan. Waktu menunjukkan jam 10. Kayaknya ini jam 10 malam kali ya. Mbak Sayo masih saja terus minum tak henti. Ryu lalu menegur Mbak Sayo untuk tak lagi minum, tapi dibalas Miwa untuk terus tambahkan saja minumannya. Mbak Sayo menjadi enggak enak dengan Miwa, sayangnya Miwa merasa nggak demikian. Lalu datanglah satu orang lagi, yang diketahui merupakan suaminya Mbak Sayo. Mbak Sayo sendiri memberitahu suaminya tentang rencana Mbak Miwa yang akan meracik minuman di acara ulang tahun pernikahan mereka. Sang suami Mbak Sayo merespon dengan baik dan senang. Lalu kembali ke ruang makan. Mbak Sayo memberikan sebuah amplop kepada sang suami dan menyuruhnya untuk membukanya nanti. Tak jauh dari sana, Ryu melihat percakapan mereka berdua seperti memahami apa yang terjadi kepada mereka berdua. Setelah itu, Miwa yang sangat semangat mencoba membuat sebuah minuman, tetapi dihalangi Ryu yang sepertinya ingin membuat sesuatu. Miwa sendiri agak tersinggung, tapi akhirnya Ryu juga yang mengambil alih. Ia membuat sebuah minuman dari beberapa botol minuman mahal di tempat itu, sehingga terciptalah koktail spesial bernama Bijou, yang memiliki arti permata, yang terdiri dari 3 lapisan warna menyerupai batu-batu mulia. Mbak Sayo langsung menyadari sesuatu. Lalu si suami Mbak Sayo memuji racikan Ryu itu. Sayangnya, ada intervensi dari Mbak Sayo kepada Ryu untuk berhenti, karena sang suami tidak mengerti arti dari minuman itu. Yang lalu dibantah oleh sang suami. Mbak Sayo langsung menunjukkan sesuatu dengan membuka tangan lebar, seperti ingin menunjukkan sesuatu atau menunggu jawaban dari suami. Sang suami masih nggak menyadari termasuk Miwa. Sang suami langsung mencoba membuka amplop dari Mbak Sayo, yang ternyata itu adalah surat cerai. What? Kenapa? Mbak Sayo merasa kecewa karena suaminya tidak menyadari terhadap perubahan penting yang menunjukkan sesuatu dalam hubungan mereka dibanding Ryu yang ditemuinya 4 jam lalu. Sedangkan Ryu sendiri menjelaskan bahwa sebagai bartender, memperhatikan hal-hal kecil seperti tangan pelanggan adalah bagian dari pekerjaannya. Ia juga menggambarkan bahwa tangan bisa menunjukkan banyak ekspresi dan emosi seseorang. Di sini terjadi konflik emosional antara pasangan di mana Mbak Sayo merasa sang suami terus saja memberikan hadiah tanpa memikirkan perasaan cintanya, sehingga ia mencari pelarian ke minum-minuman beralkohol. Sementara pembelaan sang suami ternyata membawa beban dari tekanan sosial dan komentar dari keluarga Mbak Sayo. Oleh karena itu, ia bekerja keras dengan memberikan sesuatu kepada Mbak Sayo agar tidak diremehkan oleh keluarga Mbak Sayo juga.
Mendengar fakta itu, Mbak Sayo terkejut tak percaya. Sang suami pun meluapkan kelelahan dan beban emosionalnya yang selama ini dipendam karena pekerjaan. Sedangkan di sisi lain, Miwa menggunjing Ryu sebagai pembuat masalah. Dari Wijo itu, Ryu meraciknya lagi dengan warna yang lebih indah, sehingga berubah menjadi minuman dengan nama Ember Dream. Di panel ini, Ryu berusaha menekankan makna kebersamaan sebagai sesuatu yang lebih indah dan berharga daripada harta benda dan status sosial. Dengan menggunakan perumpamaan minuman Ember Dream ini yang terbentuk selama ribuan tahun. Mbak Sayo dan suami mulai merefleksikan diri masing-masing setelah mendengar yeping dari Ryu. Lalu, sebuah panggilan telepon sang suami berbunyi, yang membuat Mbak Sayo kembali layu. Saat sang suami menjawab telepon itu dan memahami sesuatu yang lebih besar di pekerjaannya, ia pun meminta untuk tidak diganggu, karena hari ini adalah hari spesial ia dengan sang istri. Semua yang berada di sana pun terharu. Lalu, mereka akhirnya enjoy menikmati minuman Ryu, dan bahkan surat cerai yang dibuat Mbak Sayo ia sobek, sehingga mencairkan dan membahagiakan suasana. Si suami bertanya apakah teknik membuat minuman itu sulit. Sambil menyiapkan diri untuk bergegas pulang, Ryu masih saja mengaitkan dengan kerumitan hubungan mereka. Malah, Ryu masih sempat-sempatnya promosi untuk datang ke barnya nanti, agar diajari olehnya. Dan diiyakan lagi sama si suami. Marketing. Terlihat acara ulang tahun pernikahan mereka pun akhirnya berakhir amat hangat. Miwa sendiri bertanya, apakah bartender sudah menjadi tempat curhat pasangan yang sedang bermasalah? Ryu sendiri nggak menjawab, dan bergegas pergi supaya nggak mengganggu hal romantis mereka berdua. Tapi tiba-tiba Miwa menghentikan Ryu dan menyuruhnya untuk mengembalikan botol minuman itu kepada Mbak Sayo. Ryu pun menolak karena sudah diizinkan, tetapi ternyata Ryu malah ketahuan mengambil lebih dari 1 botol. Dasar. Chapter ini pun juga selesai.